اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات اسم للنفس مولاه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح. رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح. رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخرى. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات اسم للنفس بمولاه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح. رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح. رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخرى. رمضان وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kita berkata, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang kelengkapan amal Ramadan. Biasanya kita ada kitab Jami' As-Shaghir. Dua pertemuan terakhir kemarin sama sekarang insyaallah kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, dengan harapan Ramadan tahun ini jauh lebih sempurna dari Ramadan tahun sebelumnya, merujuk kepada kitab Sunan At-Tirmizi. Pembahasan berikutnya, ma jaa fit tasydidi fil ghibati lis-shaib. Bab tentang hadis yang diriwayatkan ancaman ghibah bagi orang yang berpuasa. Kalau kita baca dan kitab fikih, disunahkan bagi orang puasa meninggalkan ghibah. Seolah-olah ghibah jadi sunnah, jadi makruh kalau dikerjakan. Tapi di sana fuqaha memandang dari sisi puasa. Tapi kalau dipandang dari sisi ghibah itu sendiri, maka ghibah wajib untuk ditinggalkan. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bih, dan bertindak atau berbuat kebohongan, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu hajat, bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dengan bahwa orang tersebut meninggalkan makan minumnya. Ketika Allah memuji lebih awal, kullu amalin libni Adam illa shaum, seluruh amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Fa inna shauma li wa ana ajzi bih, puasa khusus buat saya dan saya yang akan membalasnya secara langsung. Maka berdasarkan hadis ini termotivasilah, bersemangatlah orang-orang melakukan puasa. Maka dalam waktu yang sama Allah katakan juga, kalau dia tidak meninggalkan ghibah dan perbuatan bohong, perbuatan keji, Allah enggak perlu dengan puasanya. Allah enggak perlu dengan puasanya. Ketika misalnya, ini sangat menyentuh sekali, ketika orang tua mohon kepada anaknya, nanti kalau kamu pulang tolong belikan bapak ini ya, tolong sekali. Berarti bapaknya berharap sangat dengan sesuatu yang dipesan. Kemudian dalam waktu yang sama kata bapaknya, kalau kamu tidak melakukan hal ini, enggak usah kamu beliin saya. Jadi bukan enggak usah beliinnya,
Tapi penekanannya, kalau kita sudah tidak makan dan minum, mestilah tidak berkata-kata kotor, mestilah tidak berkata-kata bohong dan bertindakan keji. Bahkan walaupun Islam membolehkan untuk balas setimpal tindakan orang lain kepada kita, wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bi, balas seperti perlakuan orang lain kepada kalian. Tapi ketika puasa enggak boleh. Di riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau salah seorang kalian berpuasa lalu dicaci maki oleh orang lain, lalu dijahili oleh orang lain, maka katakanlah ini shaim. Jadi ketika Islam membolehkan kisos, balas setimpal, tapi waktu puasa enggak boleh. Dicaci maki enggak boleh balas, dijahilin enggak boleh balas, harus menyadari saya puasa. Begitu dalam pengamalan puasa. Kalau sekiranya kita balas atau justru kita yang bertindak kasar kepada orang lain, kata Allah, saya tidak butuh kepada tidak makan dan tidak minumnya kalian. Ini tasdid maknanya. Maka sibukkan diri dengan perkara-perkara positif, majlis-majlis yang baik. Kita akan lebih ketatkan lagi program kita 15 hari Ramadan. Lebih maksimal. Enggak ada olahraga, enggak ada, pokoknya enggak ada yang lain, khusus ibadah saja. Yang kedua, tentang fadilah sahur. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya dalam makan sahur ada keberkahan. Kita tidak tahu apa keberkahan itu, tapi mesti makan sahur. Jangan makan sahur pulang tarawih, itu bukan makan sahur. Fuqaha katakan makan sahur dianggap sah lewat tengah malam. Sebaik-baik makan sahur, hadis yang kita riwayatkan minggu lalu dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, kata beliau, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa sallaina. Kami makan sahur bersama Rasul, setelah makan sahur kemudian kami solat subuh. Seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina, bukan seorang tabi'in, seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, kam kana bainahuma, berapa jedah waktu antara kalian makan sahur, selesai makan sahur dengan solat subuh? Jawaban Sayyidina Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat, ukuran membaca 50 ayat. Jadi sebaik-baik makan sahur adalah yang paling dekat ke waktu sahur. Kemudian sebaik-baik makan sahur diawali dengan 3 butir korma, sebagaimana diawalinya berbuka dengan 3 butir korma. Hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak disebutkan sanadnya. Ini yang disebutkan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq bukan hadis dhaif. Hadis mu'allaq dan Sahih Bukhari tidak disebutkan di satu tempat, akan ada disebutkan di tempat yang lain. Di sini Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi membuang sanadnya. Kemudian beliau jelaskan di akhir hadis ini daripada Sayyidina Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa Yahudi Nasrani
yaitu dimakan sahur. Perbedaan antara puasa kita umat Nabi Muhammad dan puasa Yahudi Nasrani adalah makan sahurnya. Kalau kita puasa tidak makan sahur, berarti mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, khaliful yahuda wan nasara fi kulli syai'. Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Bahkan ketika Nabi memerintahkan puasa 10 Muharram, lalu sahabat katakan, bukankah 10 Muharram puasa Yahudi wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? InsyaAllah tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Tanggal 9 dan 10. 10 Muharram inti dari puasa. Tanggal 9 gunanya hanya untuk membedakan puasa kita dengan Yahudi. Lalu apa bedanya puasa Ramadan kita dengan puasa Yahudi? Yaitu dimakan sahur. Karena puasa adalah ibadah kita dan ibadah umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti sudah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Bedanya puasa umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain adalah dimakan sahurnya. Kalau ada umat muslim puasa tidak makan sahur dengan alasan ada sebagian ngomong begitu, saya nggak biasa nggak sahur. Agama bukan kebiasaan. Oh, saya nggak selera makan sahur. Agama tidak ikut selera. Kalaupun tidak selera makan sahur, minimal beberapa teguk air, 3 butir korma. Apa yang diinginkan dari makan sahur di penghujung malam? Itu adalah tarbiyah bagi umat Nabi Muhammad supaya terbiasa bangun di akhir malam. Nah, sebulan lamanya dia dibangunkan di akhir malam, diiming-imingkan makan. Nah, siapa namanya? Mubarak bangun makan, bangun awal malam. Mubarak bangun makan. 30 malam dibangunin akhir sahur untuk makan. Besok 1 Syawal sudah terbiasa bangun. 2 Syawal terbiasa bangun. Ini salah satu tarbiyah yang ingin diambil dari Ramadan. Tapi kalau sekiranya dia tidak membiasakan diri bangun di akhir malam di bulan Ramadan, kapan dia akan membiasakan diri? Kalau dia dibangunkan dengan makan tidak mau, kira-kira mau nggak dibangunkan untuk sholat? Tapi ketika dia dibangunkan untuk makan, bangun makan, bangun makan, bangun makan, bangun makan, 30 hari. Besok 31 bangun dia, nggak waktunya makan lagi, akhirnya sholat. Nah, ini yang mau kita ambil. Daripada makan sahur bangun di akhir malam, membiasakan diri bangun di akhir malam karena sudah dilatih 30 malam atau 29 malam. Azan insyaallah. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya, terdapat dalam Sahih Bukhari juga Sunan Nasa'i, riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah yawma amal fatah. Sesungguhnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke Makkah, berangkat ke Makkah dari Madinah pada tahun penaklukan Makkah. Fasoma, maka puasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatul Makkah bulan Ramadan. Perang Uhud, perang Badar di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan bulan lalu. Nah, bukan bulan malas. Adalah bulan perjuangan. Jadi ketika baginda Rasul berangkat di bulan Ramadan pada Fatul Makkah, beliau puasa sampai di sebuah tempat namanya Qura Al-Ghamim.
Wasaman nasu ma'a, puasalah sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Sesungguhnya sahabat-sahabatmu wahai Rasul sungguh sulit terhadap mereka oleh berpuasa. Capek mereka kelihatannya. Wa innan nasa yanzuruna fima fa'alta. Dalam waktu yang sama, sahabat-sahabat melihat kepada apa yang engkau lakukan. Engkau puasa, mereka puasa, tapi mereka susah, capek. Ketika hal ini diberitakan kepada Nabi SAW, fada'a biqadahin mimma, maka meminta ya Nabi SAW dengan segelas air setelah solat asyar, setelah solat asar, fasyariba, lalu Nabi minum. Wan nasu yanzuruna ilaihi, sahabat-sahabat memandang kepada Nabi. Fa aftara ba'duhum, berbuka sebagian mereka. Wasama ba'duhum, puasa sebagian mereka. Fabalau anna nasan saumu, lalu sampaikan lagi berita kepada Nabi, ya Rasul, sebagian sahabat ada yang tetap puasa. Apa komentar Nabi? Ulaikal usah, mereka itu orang-orang maksiat. Nah, belum ada kesimpulan hukum, karena tidak boleh simpulkan dari satu riwayat. Dengarkan riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Hamzah bin Amr Al-Aslami. Beliau pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anis saumi fis safar, tentang berpuasa di dalam perjalanan. Ketika pulang kampung 16 Ramadan ke Sibolga, ke Pematang Siantar, nah boleh enggak puasa? Wa kana yasrulu sauma, dan adalah orang tersebut memang biasa puasa. Maka berkatalah Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan puasa, kalau kamu mau silakan berbuka, tidak puasa. Dengarkan lagi hadis kedua, riwayat daripada Imam Muslim dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, kunna nusafir, adalah kami dulu pernah safar bersama Nabi SAW fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fama ya'ibu ala sa'im sauma wala ala muftir iftara. Nabi tidak menjelek-jelekkan, tidak mengkritik, tidak menegur orang puasa atas puasanya, tidak juga atas orang berbuka karena apa dia berbuka. Hadis ketiga, ini sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena didukung oleh dua hadis sahih sebelumnya. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nusafir, adalah kami dulu bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa minas sha'im wa minal muftir, di antara kami ada orang puasa, di antara kami ada orang enggak puasa. Fala yajidul muftiru ala sha'im, tidak menyalahkan oleh orang berbuka terhadap orang puasa, tidak juga orang puasa terhadap berbuka. Fakanu yarawna, maka mereka melihat, mereka beranggapan, mereka berpendapat, man wajada kuwatan fasoma fahasanun, orang merasa sanggup berpuasa dalam safar lalu dia puasa, itulah yang bagus. Wa man wajada da'fan, siapa yang menemukan kesusahan, tidak sanggup, fa aftara lalu dia berbuka, fahasanun, itulah yang bagus. Kata Imam Tirmizi, ini hadisnya hasan sahih. Nah, hasan dalam satu riwayat, sahih dalam satu riwayat. Karena hasan sahih enggak mungkin digabung dalam satu tempat. Nah, satu hadis enggak mungkin hasan juga sahih juga. Kalau sahih sahih, kalau hasan hasan. Maka kalau ketemu label di dalam Sunan At-Tirmizi hasan sahih, maksudnya satu sanad kedudukannya hasan, sanad yang lain kedudukannya sahih.
Nah, setelah terkumpul beberapa hadis tersebut baru bisa disimpulkan hukumnya. Seperti kesimpulan yang disebutkan oleh perawi hadis, orang yang mampu puasa lebih baik puasa, orang yang tidak mampu puasa lebih baik berbuka. Lalu bagaimana ada hadis tadi, ulaikal usah, mereka yang puasa itu adalah orang maksiat. Nah, kalau seseorang membaca hadis tersebut tanpa mempelajari asbabul wurudnya, maka dia akan salah menyimpulkan hukum fikih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ulaikal usah. Coba baca asbabul wurudnya tadi. Apa ceritanya? Semua mereka sudah kecapean. Mereka keletihan. Maka kalau keletihan buka, jangan paksakan puasa. Nah, tapi kalau antum hanya ambil satu hadis lalu katakan orang puasa dalam safar maksiat, nggak sunnah puasa dalam safar, maksiat kepada Nabi Muhammad. Baca hadis yang lain, Nabi juga pernah puasa dalam safar. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama usul fikih jam'ud bainad dalilain. Jadi apabila ketemu dua hadis kontra bertolak belakang, maka kesimpulan pertama, jalan pertama bukan diambil satu hadis dibuang hadis yang lain, tapi cara yang terbaik yang diberikan oleh dalam ilmu mustalahul hadis adalah jam'ud dalilain. Bagaimana cara jam'ud dalilain? Ulaikal usah itu bagi siapa? Bagi yang tidak sanggup. Bagi yang sanggup, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya hadis bisa menjadi dasar hukum. Khair. Kalau antum pulang di Padang ini jangan pulang. Ini pulang ke Lubuk Kilangan situ, ke Lumin, enggak puasa. Itu bukan musafir. Enggak musafir itu. Ke Payakumbuh boleh musafir. Ke Bukit Tinggi enggak boleh. Yang ke Padang Panjang enggak boleh. Indrapuro boleh. Karena musafir itu yang boleh berbuka sejarak masafatul qasar. Masafah qasar yaitu 144 kilo. Hadis berikutnya ini berkaitan dengan wanita menyusui dan hamil. Nah, sini laki-laki semua. Nah, tapi kan punya ibu. Nah, ingat fikihnya saja disampaikan. Nanti ketika antum pulang, ternyata ibu, hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Kalau ketika ibu, kakak sedang hamil atau sedang menyusui, lalu tidak berpuasa di siang hari Ramadan, hukumnya boleh. Kemudian apa kewajibannya orang hamil sama orang menyusui ketika dia tidak puasa? Ada kewajiban inti mengqadha puasa. Nah, mengqadha puasa, kewajiban tambahan bayar fidyah. Bukan hanya fidyah saja. Fidyah saja hanya bagi orang yang tidak mungkin lagi berpuasa. Orang yang tidak mungkin lagi mengqadha, contoh kakek yang udah tua, nggak lagi sanggup puasa. Nah, kakek nanti qadha ya kapan-kapan. Masa qadha kapan-kapan? Atau sakit yang kata dokter nggak bakalan sembuh. Nah, ini yang boleh fidyah. Tapi kalau orang menyusui, orang hamil, ini ada satu saatnya nanti, masanya dia bisa mengqadha. Nah, walaupun setelah 10 tahun, misalnya tahun sekarang hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil. Menyusui 2 tahun saja, masa 3 tahun. Tahun depan lagi hamil, tahun depan lagi menyusui, tahun depan lagi, tahun depan hamil. Dan lahir 5-5-nya baru pensiun. Nah, situlah mengqadha semuanya.
Apakah wajib bayar fidyah? Tergantung. Tanya sama ibu itu, tanya sama perempuan, kenapa ibu tidak puasa? Kalau sekiranya dia mengkhawatirkan anaknya saja, maka wajib 2, qadha fidyah. Tapi kalau kata dia, saya khawatir kepada anak juga, diri sendiri juga nggak sanggup. Sebetulnya soal anak saya nggak masalah, karena ada banyak, mau gugur lah. Ini udah 11 ini. Jadi nggak peduli dia anaknya, mau mati kah, mau gugur kah, nggak masalah bagi dia. Ada kebanyakan. Tapi yang dia khawatirkan dirinya nggak mampu. Jadi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, itu tidak ada kewajiban fidyah. Bagi antum yang sudah dewasa, diminta oleh Pak Pengurus menjadi petugas di masjid, lalu ada orang bayar fidyah menyusui dan hamil, tanya dulu baik-baik, jangan asal terima. Nah, kalau sekiranya dia tidak puasa karena dirinya dan karena diri dan anaknya, tidak boleh menerima fidyahnya, karena itu bukan sebuah kewajiban. Kewajiban fidyah hanya dibebankan kepada wanita yang tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya saja. Nah, hadis berikutnya, maja'a fis saumi anil mayyit. Bab hadis yang diriwayatkan tentang puasa untuk orang mati. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmizi. Nah, puasa untuk orang mati. Nah, ini pikir baik-baik ini. Nah, mereka sampaikan qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matan nasu in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Apa yang 3? Waladun salihun yad'ula, ilmu yuntafa'u bi, sadaqatun jariyah, sedekah yang saling mengalir, yaitu wakaf, anak yang dididik menjadi anak soleh yang mendoakannya, kemudian ilmu bermanfaat yang ditinggalkannya. 3 inilah yang tidak terputus. Nah, kata kawan kita, jadi tidak sampai amalan orang hidup kepada orang mati, nggak sampai. Karena kalau sudah meninggal putus amalnya. Ini pengeliruan yang disampaikan kepada umat. Kenapa dikatakan pengeliruan? Karena dia tidak melihat kemana domir hu itu kembalinya. In qata'a amaluhu, kemana kembali domirnya? Kawan-kawan tafakuh alim dari Aceh? Hah? Kemana kembalinya? Kepada seseorang tersebut. Apabila seseorang meninggal dunia, terputus amalnya orang meninggal. Terputus amalnya orang meninggal. Maka dikatakan kalau antum pergi ke Badlan situ belajar bahasa dialog, suruh baca kitab, baca hadis, nggak paham. Kalau tidak yang belajar bahasa qaidah, nahwu sharaf, mesti tasrifan, mesti tahu kembali domir kemana. Ini nggak tahu domirnya, nggak diperiksa kembalinya kemana. Disimpulkan amal orang hidup nggak sampai sama orang mati. Dalilnya dalil itu yang diangkat. Ketahuan tidak belajar nahwu sharaf. Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya manusia tersebut, kecuali amalnya yang masih ada. 1, anaknya. Itu amal siapa itu? Amal dia. Wakaf, amal dia. Ilmu, amal dia. Nabi tidak pernah mengatakan amal orang hidup putus kepada orang meninggal. Buktinya di sini. Babu saumi anil mayyit. Puasa untuk orang mati. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita itu berkata,
Apa kata wanita tersebut? Inna ukhti matat, sesungguhnya saudariku telah meninggal wahai Rasul. Wa 'alaiha shaumu syahrain mutatabi'ain, terhadapnya saudari ada puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kayaknya puasa kafarat nih. Qala ara'aiti, berkata ya Nabi SAW, ara'aiti. Riwayat yang lain, kata perempuan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku puasa untuk saudariku itu? Bolehkah aku puasa untuk saudariku itu? Aku ini masih hidup enggak? Hidup. Saudariku sudah meninggal. Nah, jadi orang hidup beramal untuk orang meninggal. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad? Ara'aiti, apa pendapatmu wahai perempuan? Lau kana ala ukhtuki dainun akunti taqdina, kalau sekiranya terhadap saudarimu itu ada hutang, apakah kamu bisa membayar hutang tersebut? Kalau dia punya hutang, kamu datangi orang tersebut, saudari saya meninggal dunia, saya mau bayar hutangnya, boleh enggak saya bayar? Boleh enggak kamu bayar hutangnya? Tentu boleh. Sepakat ulama mengatakan hutangnya lunas, tidak akan dipermasalahkan di akhirat kelak, karena sudah dilunasi oleh saudarinya sendiri. Qalat, kata wanita itu, na'am, bisa itu kalau begitu. Nabi katakan, fa haqqullah ahaqqu, maka hak Allah lebih berhak kamu bayar. Nah, berarti boleh mempuasakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Berarti amalan orang hidup sampai kepada orang meninggal dunia. Nah, menurut pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun riwayat ini ada dalam hadis puasa, juga ada riwayat dalam hadis haji, tapi ulama Ahlus Sunnah bukan terpaku kepada apa yang ada dalam riwayat, tapi mengambil hukum untuk yang lain dengan metode kias. Nah, puasa sampai pada orang meninggal dunia, haji sampai pada orang dunia, sedekah juga sampai kepada orang meninggal dunia. Itu 3 riwayat yang ada dalam hadis. Sedekah, haji, puasa. Nah, tahlilan sampai enggak? Yasinan sampai? Nah, itu cara memahami hukum. Nah, kalau mereka hanya mengambil hukum apa yang ada dalam hadis saja, kalau hukum hanya apa yang ada dalam hadis saja, maka kita tidak wajib bayar zakat beras. Petani padi tidak perlu wajib zakat. Kenapa padi tidak ada dalam hadis? Nah, kalau ada orang yang makanan pokoknya jagung, jagung tidak wajib dizakatkan, karena dalam hadis cuma ada gandum, syair, kurma, anggur. Buatlah sawah seluas-luasnya, panen 1000 ton, nggak ada zakat. Kenapa? Nggak ada dalam hadis. Nah, kalau begitu banyak hukum yang tidak terselesaikan kalau hanya mengatakan dalam hadis saja. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 hukum yang disepakati dalam 4 mazhab: 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, yang keempat kias. Ini sepakat para ulama untuk jadi sumber hukum. Maka berdasarkan kias, kalau haji sampai, kalau puasa sampai, kalau sedekah sampai, maka yasin sampai, tahlilan sampai. Dah paham? Nah, jangan mau dibodohi Wahabi. Hadis berikutnya tentang kafarat. Man mata wa alaihi siyamus syahar, siapa saja yang meninggal dunia lalu terhadapnya ada kewajiban puasa bulan Ramadan, fal yut'am anhu, hendaklah diberikan makan. Maksudnya dibayarkan makanan untuk orang meninggal tersebut, makana kulli yaumin miskinan, setiap hari 1 orang miskin.
Nah, ini hadisnya dhaif. Jadi orang meninggal dunia puasanya boleh kita ganti dengan dua cara. Kalau ada orang tua kita, kakek kita, keluarga kita meninggal dunia karena sakit, ada puasa yang tertinggal, maka dibayar dengan dua cara. Satu, dibagi-bagi kepada keluarga. Nah, kalau misal dia punya anak 5, masing-masing anak qadhakan sehari, selesai puasa bapaknya 5 hari. Kalau sebulan tinggal, masing-masing anak 6 hari, selesai puasa semuanya. Atau metode kedua, 1 hari 1 mud. Nah, di sini digunakan bahasa yut'am, diberikan makan. Nah, ketika hadis berbicara yut'am, diberi makan, sebahagian kita memahaminya diberikan nasi bungkus. Nah, karena menggunakan bahasa beri makan. Itu tidak ada penafsiran dalam ulama-ulama mutakaddimin. Tidak ada ulama-ulama klasik menafsirkan memberi makan itu membayar fidyah nasi bungkus. Tapi yang dimaksudkan adalah membayarkan makanan pokok 1 liter atau 7 on untuk 1 hari puasa. Itu yang namanya it'am. Maja'a fi shaimi yazra'ul qay'u. Hadis yang diriwayatkan tentang orang puasa yang terpaksa muntah. Naik mobil, mual, lalu muntah, enggak sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau antum udah tahu jijik dengan tai ayam, antum perhatikan tai ayam akhirnya mual dan muntah, puasa batal. Nah, berarti itu disengaja. Lihat hadisnya, qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasun la yuftirna shaim. Ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa orang puasa. 1, berbekam, yang kedua muntah, yang 3 mimpi basah. Nah, mimpi basah tidak batal puasa, mandi saja. Kemudian muntah enggak sengaja, enggak batal puasa. Berbekam di siang hari Ramadan tidak batal puasa. Lalu bagaimana ada hadis Nabi yang berbunyi aftarus shaim, aftarul hajim wal mahjum, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Nah, ulama fikih memahami hadis tersebut berkemungkinan batal, belum divonis batal. Ada kemungkinan batal. Bagi orang yang membekam, kemungkinan batalnya apa? Terhirup darah. Karena mereka tuh zamannya membekam pakai tanduk, hisap begini. Terhirup darah batal puasa. Tapi sekarang karena ada alat bekam, maka hadis ini bagi orang membekam tidak ada kemungkinan batal. Yang kedua, bagi orang dibekam ada kemungkinan selepas puasa, selepas bekam mungkin dia kelelahan pengen makan. Nah, pada saat itulah batal puasa, ketika ingin makan. Maka ulama fikih simpulkan, apa hukumnya berbekam di siang hari Ramadan? Tergantung kepada orangnya. Kalau dia yakin dia bekam harus makan lepas bekam, dia tidak bisa tahan puasa, bekam hukumnya haram. Tapi kalau dia berbekam ada kemungkinan makan, ada kemungkinan tapi enggak pasti, maka bekam hukumnya makruh. Tapi kalau dia berbekam yakin enggak perlu dia makan minum selepas bekam, maka berbekam hukumnya boleh. Inilah hadis ini ditempatkan ke sana, orang yang yakin setelah berbekam tidak perlu makan minum karena masih kuat, maka puasanya tidak batal. Tapi ingat baik-baik, memang orang muntah tanpa sengaja itu puasanya tidak batal, tapi perlu setelah muntah wajib langsung berkumur-kumur. Nah, ini yang melakukan safar keluar kota, yang kampungnya jauh, kalau terpaksa muntah sediakan air langsung berkumur-kumur. Kalau tidak berkumur-kumur setelah muntah, kemudian tertelan air liurnya, puasanya batal karena menelan air liur yang bercampur dengan najis, yaitu muntah. Bukan karena muntahnya, karena menelan air liur yang bercampur dengan muntah. Jadi langsung berkumur-kumur.
Hadis riwayatkan tentang orang puasa makan minum karena lupa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala aw syariba nasiyan, siapa saja yang memakan atau minum hal keadaan dia lupa, maka tidak batal puasanya. Fa innama huwa rizqun razaqahullah, itu hanya rezeki yang memberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasian. Nah, ini kalau diterjemahkan bahasa Arab, kalau nasian bahasa Arab enggak batal puasa. Kalau nasian bahasa Indonesia batal puasa. Man akala nasian yuftir. Siapa makan nasi batal puasanya. Tapi kalau nasian bahasa Arab enggak batal. Yang makan lupa enggak batal. Yang minum lupa enggak batal. Itu rezeki yang Allah beri. Hazik hari pertama makan karena lupa. Hari kedua makan lagi karena lupa. Hari ketiga makan juga karena lupa. Hari keempat, hari ke-15, hari ke-25 makan. Pokoknya dari pertama sampai hari akhir Ramadan makan di siang hari. Alasannya lupa melulu. Apa hukumnya hazik? Hah? Apa hukumnya? Tidak wajib puasa. Bukan tidak batal puasa. Tidak wajib puasa, wajib dirawat. Masa lupa tiap hari? Lupa itu kadang-kadang. Tiap hari itu kan lupa namanya, itu pura-pura lupa. Atau betul-betul lupa, berarti dia nggak wajib puasa. Nah, sedang error. Babu man jaa fil iftari muta'ammidan. Hadis yang diriwayatkan tentang orang berbuka sengaja. Nah, sengaja berbuka. Semangat dia waktu buka puasa, tapi siang-siang orang tua nggak di rumah, dia makan. Ini kalau ada santri yang masih buat begitu juga, itu geram kali malaikat ini. Lihat hadisnya. Hadis ini dhaif. Nah, kata Nabi, man aftara yauman min Ramadan, siapa saja yang tidak puasa, yang sengaja berbuka satu hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsatin, dari tanpa alasan, wala maradin, bukan karena sakit, lam yaqdi anhu saumud dahar kulli, tidak akan tergantikan untuknya satu hari oleh puasa setahun total. Dahri itu setahun, kulli total. Wa in samahu, walaupun dia mempuasakannya. Sehari dia batalkan puasa di siang hari Ramadan dengan sengaja, dia qada 350 tahun, 350 hari enggak sebanding. Kan kalau kamu mampu berpuasa dalam safar, puasalah. Jangan buka, memang boleh berbuka, tapi jangan diambil rukhsah berbuka kalau lagi mampu. Kenapa? Kemuliaan hari Ramadan tidak bisa diganti dengan hari lain. Nah, tidak bisa tergantikan. Maka kita isi Ramadan itu semaksimal mungkin. Kafarat berbuka di siang hari Ramadan. Ini khusus batalnya karena jima. Nah, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Nah, judul hadis ini adalah sengsara membawa nikmat. Ini cerita ini perlu antum hafal. Ada satu sahabat Nabi, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, atahu rajul, telah datang jumpa Nabi oleh seorang laki-laki. Dia katakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku sudah binasa. Aku sudah buat dosa.
Lalu Nabi bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu berdosa? Apa yang membuat kamu binasa? Kata beliau, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan. Aku telah menggauli istriku di siang hari Ramadan. Riwayat yang panjang, dalam riwayat yang lain, laki-laki ini sudah menzihar, meilak, zihar atau ilak, meilak istrinya selama sebulanan. Artinya bersumpah tidak akan menggauli istrinya 1 bulan penuh. Jadi kalau ilak sebulan hukumnya enggak haram. Kalau 4 bulan baru haram. Baru ada konsekuensi hukumnya. Dikarenakan satu sahabat ini, beliau apabila jima, yang bahasa yang lebih sederhana, itu tidak mengenal waktu. Ini sahabat yang sedang diceritakan. Nah, lalu Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, hal tastati'u an tu'tika raqaba? Apakah kamu mampu memerdekakan budak? Jadi orang yang bersengaja berhubungan di siang hari Ramadan ini kena kafarat. Yang pertama, memerdekakan budak. Nah, yang kena siapa? Suaminya saja, istri nggak kena. Nah, istri nggak kena kafarat, suami yang kena kafarat. Ketika diteliti oleh ulama fikih, kenapa kira-kira istri tidak kena kafarat? Ternyata ulama fikih katakan karena yang kena kafarat itu adalah yang jima sedang puasa. Yang jima sedang puasa. Sementara istrinya walaupun jima sedang puasa, tetapi terjadi jima setelah puasa, istri batal. Yang belajar fikih saja, yang dewasa. Batal puasa istri setelah jima terjadi. Sebelum jima terjadi, setelah jima terjadi, istri tidak puasa lagi. Sesaat sebelum terjadi jima, puasa istrinya sudah batal. Jadi jima terjadi pada saat itu, istri nggak puasa lagi, maka dia nggak kena kafarat. Ini fikih dururi ini. Fikih dururi maksudnya fikih membahayakan. Nggak boleh antum sebarkan. Kalau sekiranya ada pasangan suami istri, dia jima di siang hari Ramadan, kemudian mereka makan dulu, nah dia dapat dosa 2 kali. 1 dosa makan, 2 dosa jima. Tapi keunggulannya adalah tidak kena kafarat. Kenapa nggak kena kafarat? Karena dia jima dalam keadaan tidak puasa. Nah, maka suamilah yang batal puasanya. Kemudian Nabi katakan, laki-laki itu jawab, la, tidak wahai Nabi, aku nggak sanggup melekakan budak. Pada riwayat yang lain kata beliau, inilah yang saya punya nih, pundak. Budak kan bahasanya raqabah, artinya pundak. Saya tidak punya pundak wahai Nabi kecuali pundak saya sendiri. Artinya bagaimana memerdekakannya? Saya nggak punya budak. Lalu Nabi bertanya, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Rasulullah, la, tidak. Ini sebulan saja dah berbahaya, apalagi kalau 2 bulan. Oke. Wa hal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Jadi untuk zaman sekarang karena tidak ada budak, denda bagi laki-laki atau suami yang menjima istrinya siang hari Ramadan ada 2. 1, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal 1 hari pun. Yang kedua, memberi makan 60 orang miskin. Kata laki-laki tersebut, la, aku juga tidak mampu. Kata Nabi, ijlis, kalau itu duduklah dulu, santai dulu, istirahat dulu. Fajalasa, duduklah laki-laki tersebut. Tidak lama setelahnya, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arikin fihi tamar. Didatangkan kepada Nabi sebuah keranjang yang di dalamnya ada korma. Arab itu bahasanya miktal dakham, yaitu keranjang besar.
Setelah sampai kepada Nabi, ini adalah baitul mal, ini adalah zakat, diberikanlah kepada laki-laki ini, tasaddaq bih. Kamu bawa ke rumah kamu, kamu bawa ke kampung kamu, sedekah sama orang di kampung sana. Apa kata laki-laki tersebut? Ma baina labataiha ahadun afqaru minna. Ya Rasulullah, di antara batas-batas kampung itu, dari sudut ke sudut kampung, enggak ada yang lebih miskin dari kami. Kami yang paling miskin. Jadi kalau kami sedekahkan, kami juga enggak makan. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat adyabu, tertawalah baginda Rasul tampak gigi taringnya. Kata Nabi, ambillah, berilah makan kepada keluargamu. Kata ulama fikih, hadis ini tidak bisa menjadi dalil bahwasanya kafarat boleh digunakan kepada keluarga. Tapi hadis ini rukhsah bagi laki-laki tersebut untuk saat itu, tapi tetap dia mewajibkan membayar kafarat. Ulama yang lain mengatakan ini adalah syariat khas, syariat khusus untuk laki-laki tersebut, tidak berlaku bagi yang lain. Sebagaimana Sayyidina Abi Burda yang diriwayatkan dalam Idul Adha, ketika itu beliau karena semangatnya korban, beliau sembelih kambingnya sebelum berangkat sholat. Nah, kemudian Nabi berkhutbah, tidak ada korban kecuali setelah sholat. Maka dia katakan, ya Rasulullah, saya duluan nyembelih kambing sebelum sholat. Nabi katakan tidak sah, itu adalah kambing daging, kambing yang dimakan dagingnya, bukan untuk korban. Kemudian kata sahabat tersebut, Sayyidina Abu Burda, ya Rasulullah, saya mau menggantinya, tapi saya cuma punya anak kambing yang belum cukup usia, tapi lebih bagus dari yang saya sembelih tadi. Kata Nabi, dibolehkan bagi kamu, tidak boleh bagi yang lain. Ini namanya syariat khusus. Jadi ada syariat khusus bagi sahabat, ada syariat khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh dipakai oleh umat. Di antara syariat khusus yang diberikan kepada sahabat adalah bolehnya menjadi anak susu setelah berjenggot. Nah, itu syariat khusus diberikan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau yang lain nggak boleh. Seseorang boleh menjadi anak susu seorang wanita kalau disusui di bawah usia 2 tahun sebanyak 5 kali. Sekarang Sayyidina Salim, beliau dulu ada mantan budak yang sering bolak-balik masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika turun ayat hijab, Sayyidah Aisyah merasa risih. Ini enggak boleh lagi. Tapi dulu udah biasa. Maka Nabi katakan, kamu susukan saja Salim itu. Nah, Sayyidina Salim waktu itu udah dewasa. Boleh jadi anak susu ketika ada dewasa. Enggak ada ulama mengistimbat satupun. Tapi khusus untuk Sayyidah Aisyah boleh. Nah, bahaya kalau sampai ulama katakan bisa jadi anak susu setelah balik. Nah, itu fatwa yang membahayakan. Maja'a fi siwaki lis-shaim, bab siwak bagi orang puasa. Apa hukumnya gosok gigi di siang hari Ramadan? An Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi, Sayyidina Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la uhsi, sesuatu sebanyak yang saya tidak bisa hitung. Ma la uhsi, sebanyak yang saya tidak bisa hitung. Yatasawwaku wa huwa shaim, Nabi gosok gigi padahal beliau puasa. Nah, jadi puasa tetap sunnah gosok gigi. Dalam hal ini menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, gosok gigi bagi orang puasa hukumnya sunnah selagi matahari belum tergelincir. Kalau sudah azan zuhur, makruh gosok gigi. Kenapa makruh? Karena menghilangkan athar dari ibadah. Apa asar ibadah? La khalaufu sa'im atyabu indallah mirihil misk. Bau mulut orang puasa lebih Allah sukai pada bau kasturi. Nah, bau mulut itu akan muncul setelah tengah hari. Kalau kita gosok,
berarti kita menghilangkan bekas ibadah. Kata Imam Syafi'i makruh. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Bau mulut orang puasa itu bukan keluar dari mulut, tapi bau busuk yang keluar dari mulut orang puasa itu keluar daripada lambung. Lambungnya bergerak, bergerak, sementara yang digiling nggak ada. Akhirnya ampas tadi malam yang digiling, terciumlah baunya keluar. Jadi nggak akan pernah hilang kalaupun gosok giginya, karena bau itu datang dari dalam. Itu mazhab Imam Malik. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Minhaj katakan mentarjih pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tetap sunnah gosok gigi walaupun setelah tergelincir matahari, terutama bagi antum yang setoran. Jadi selesai bangun duha, bangun sebelum zuhur gosok gigi. Nah, kita sarankan pakai tarjih Imam Nawawi, mazhab Imam Malik. Kenapa? Kasihan guru kita. Nah, manzil di situ restorannya mana tuh? Hah? Mana suasananya? Hilang hafalan gurunya nanti. Nah, jadi kita pakai mazhab Imam Malik dalam hal ini, kita pakai tarjih Imam Nawawi dalam hal ini, mesti gosok gigi setelah bangun tidur, karena terutama mau setoran Quran. Insyaallah itu di sini saja, di pulang terserah. Pulang ke rumah kembali ke dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada masalah, karena ini masih setoran orang tua. Babu majah fil kahlil shaim. Hadis berikutnya, bolehkah bercelak bagi orang puasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal istakat aini, ya Rasulullah, mata saya sakit. Afa abtahilu wa ana shaim, bolehkah aku bercelak sementara aku sedang puasa? Nabi katakan na'am, boleh. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah celak sunnah bagi laki-laki malam, tidak di siang hari. Bangun subuh bekas celak dicuci sebersih-bersihnya, jangan diperbaharui celaknya subuh-subuh. Nah, nanti antum jadi dari dari ganteng jadi cantik. Nah, itu tasabuh binisa. Nah, laki-laki yang minta izin kepada Nabi ini bercelak di siang hari karena sakit mata. Maka istimbat hukum yang bisa kita pahami di sini adalah celak salah satu obat mata di zaman Nabi. Maka yang matanya minus, ini gak minus ya, maka mata yang minus, nah itu bagus rutin celak setiap malam. Nah, insyaallah akan sembuh penyakit matanya, karena bercelaklah kamu dan ithmid fa innahu ajla lil basar wa anbata lis sya'ar. Dia akan menajamkan pandangan matamu dan akan melebatkan bulu matamu. Oke, celak setiap malam, setiap malam, setiap malam. Tapi kacamata itu nggak perlu lagi. Nah, karena di zaman Nabi jelas kalau sakit mata ingatnya celak. Nah, istimbat yang diambil hukum yang diambil oleh ulama di sini adalah memakai obat mata di siang hari tidak batal puasa. Tetes mata di siang hari Ramadan tidak batal puasa. Kenapa tidak batal puasa? Karena dia tidak masuk ke rongga terbuka. Rongga terbuka adalah hidung, telinga, tenggorokan, ubul, dubur. Tapi kalau ke dubur atau masukkan obat, wajib batal puasanya. Biasanya penderita ambayen. Nah, biasa penderita ambayen yang parah itu kalau sudah keluar nggak bisa masuk lagi, kecuali masukkan kapsul. Nah, masukkan kapsul baru naik ambayen ke atas, masuk lagi.
Dilakukan di siang hari Ramadan batal puasa. Walaupun tidak haram, wajib diqadha. Tapi kalau diteteskan ke mata obat mata, puasa tidak batal karena dia bukan rongga terbuka, walaupun terasa di tenggorokan. Antum sakit, kemudian injeksi di rumah sakit, nggak usah batalin puasa, karena itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk lewat rongga terbuka. Namun ulama khilaf dalam hal infus. Nah, infus kan nggak masuk dalam rongga terbuka juga. Batal nggak puasa? Ulama berpendapat batal puasa. Kenapa batal puasa? Bukan karena infusnya masuk lewat rongga terbuka, tapi karena infus itu menempati posisi makan. Kan orang infus nggak bisa makan, berarti dia sama sudah mendapatkan hasil daripada makan, yaitu masuknya saripati makanan ke pembuluh darahnya. Jadi kalau infus nggak masuk, kalau celak boleh, kalau injeksi boleh. Allah, ini terakhir, masya Allah. Saya cari lagi. Kemudian wajib niat di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yujib siyam." Siapa saja yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, puasa kafarat, puasa yang wajib-wajib itu harus niatnya malam. Tapi puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari, sebagaimana hadis Nabi ketika beliau datang pagi hari ke rumah Sayyidah Aisyah, dikatakan, "Ya hai Aisyah, adakah makanan untuk pagi hari ini?" Sayyidah Aisyah katakan, "Tidak ada wahai Rasul." Maka Nabi katakan, "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya puasa saja. Tapi kalau saat Ramadan wajib malam. Oke. Berdasarkan hadis ini, ulama kita dulu, imam-imam tua di masjid, imam-imam di surau, mereka mengantisipasi jamaahnya jangan sampai lupa niat puasa. Itu dasar hukumnya, itu dasar pemikirannya. Jamaah kita jangan sampai lupa niat puasa. Akhirnya mereka buat sebuah rutinitas. Setelah sholat isya, sebelum tarawih niat puasa dulu ramai-ramai. Nah, jamaah, bapak ibu, mari kita niat puasa sama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adari qad syahri Ramadan. Ni Ramadan. Doni dana. Doni dona. Doni Ramadani hadhi sanati lillahi. Sebagian pendapat mengatakan, sebagian ulama kita buat niatnya itu lepas tarawih sebelum witir. Lalu mereka mempertanyakan, di mana kalian buat itu? Kan Nabi nggak pernah contohkan. Memang Nabi nggak pernah mimpin niat puasa karena Nabi nggak pernah tarawih. Nabi tarawih cuma 3 malam saja. Nabi mimpin tarawih dengan sahabat hanya 3 malam saja. Jangankan untuk niat puasa, tarawih saja hanya 3 malam. Lalu mereka katakan, di mana kalian mimpin niat puasa itu? Nggak ada dibuat oleh Nabi. Ini cara berpikir yang singkat sekali. Dasar hukum kami adalah, kami menemukan hadis Nabi yang mengatakan orang yang tidak niat di malam hari, puasanya tidak sah. Dan orang yang memiliki pikir umat, bagaimana masyarakatnya, tidak semua umat tahu dengan hal ini. Apalagi di zaman tersebut. Zaman sekarang pengajian ada di mana-mana, di handphone. Tapi di zaman itu tidak ada pengajian di mana-mana. Di radio pun jarang-jarang, TV belum keluar. Di radio jarang juga. Akhirnya tuangku di surau, Buya di surau. Bagaimana masyarakat kita ini tahu niat puasa? Bagaimana masyarakat kita ini punya niat puasanya? Maka mereka pimpin. Berlakulah ada generasi ke generasi, generasi ke generasi. Kemudian datang tukang tanya, mana dalilnya? Oh, nggak tahu dalilnya. Akhirnya ditinggalkan.
Kalau udah tinggalkan sekian jamaah itu, gara-gara kamu nggak mimpin niat tadi, mungkin di antara jamaah ada yang lupa niat. Kalau lah kamu pimpin niat, berarti mereka semuanya niat. Mana masalahnya? Nah, dasar pertimbangan tersebutlah ulama kita membuat memimpin niat secara ramai-ramai, mengantisipasi supaya masyarakat semua puasanya sah. Dasar hukumnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu li nafsi falyuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita. Kita pengen puasa kita sah, kita juga pengen puasa masyarakat kita sah. Bisa saja kita sampaikan hukumnya malam ini, besok malam kedua orangnya lain lagi. Apakah tiap malam menyampaikan hukum itu? Kan nggak mungkin. Atau nggak ada pengajian yang lain, cuma puasa saja. Mungkin kita sampaikan, oh kata mereka nggak usah dipimpin, sampaikan aja hukumnya. Itu malam pertama ada yang nggak hadir, malam kedua. Yang malam pertama nggak hadir, yang hadir malam kedua, tahu nggak hukumnya? Yang baru pulang ke kampung dari rantau, gabung di malam 20, tahu nggak hukum? Masa tiap malam udah sampaikan hukum? Hanya lagi yang mau dibahas perkara-perkara yang lain. Nah, supaya tidak terlibat, tidak terlibat kepada meninggalkannya, ya pimpin saja begitu. Cukup. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini penutupan sementara taklim kita Rabu malam. Insya Allah kita sambung setelah Syawal. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, untuk nanti ada jamuan syukuran untuk tamu saja. Nanti ada juga jamuan di dapur. Insyaallah sama-sama. Tamu kita semua yang biasa pulang lebih awal, untuk hari ini, malam ini sebentar bersabar untuk kita bersama, karena ini adalah malam penutup. Insyaallah Sabtu kedua bulan Ramadan, Sabtu besok dan Sabtu setelahnya, juga kita Ma'had Al-Hijrah melakukan buka bersama sebagaimana dalam musyawarah tadi. Untuk anggap Kota Padang boleh kasih tahu informasi sama orang tua untuk hadir bersama di malam atau malam berapa, kita tunggu dulu hilalnya. Yang jelas Sabtu di tengah-tengah sebelum pulang. Sabtu di tengah-tengah sebelum pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Kemudian yang mau ikut sholat tarawih, kita tarawih jam berapa? Itu makannya kok lama? Jam 9, setengah 9 sholat isya, jam 9 tarawih, 20 rakaat. 3 ada yang witir. Insyaallah tahun ini bertahan yang 2 juz dengan 4 imam. Nah, imamnya boleh dicampur, yang super cepat semuanya, dan yang terlalu cepat dipelankan. Ini kalau nanti cepat-cepat saya stop di perjalanan. Yang sholat santai saja, kapan saja selesai, biar selesai. Sesuai 2 jam, sesuai jam setengah. Tarawih bukan setiap tahun. Dan tarawih 2 juz bukan sepanjang bulan Ramadan, hanya 15 hari saja di sini. Jadi nggak ada bahasa terburu-buru, bahasa santai. Allah nikmati samnya Allah. Nanti kita siapkan Senin lepas tarawih. Alhamdulillah untuk buka puasa sudah cukup. Buka puasa
podcast gua di insyaallah setiap malam. Tapi syaratnya itu tarawih semangat, ngaji semangat. Jadi kalau dia nggak semangat, saya kasih TTS. Kembali tahun kemarin TTS, gorengan 2 sudah. Jadi kami berusaha memaksimalkan buka antum, juga snacks lepas tarawih. Yang mau kita lihat adalah semangatnya, semangat ibadahnya. Mudah-mudahan dengan 15 hari pertama di sini, semangat itu bisa antum tularkan nanti di kampung halaman, di masjid. Yang balas dendam, ayat tarawih, kami udah khatam Pak. Walaupun khatam tetap tarawih. Nah, bukan khatam berarti selesai tarawih. Khatam Qur'annya, tarawihnya belum. Tarawihnya khatam sampai akhir. Yang milih masjid, cari-cari masjid yang 8 Zakawi. Kampung itu masjidnya berapa salat tarawihnya? Pergi ke Berok situ 20, atau Siti Rahman, atau ke Muhammadan, atau ke pokoknya yang 1 juz malam. Yang Kota Padang 1 juz malam, wajib 1 juz malam. Ajak orang tua. Nah, enggak setiap malam kita salat tarawih Pak. Nah, cuman mulai Ramadan saja, masa 8 semalam. Dari yang 1 juz semalam. Di 1 juz semalam waktu liburan. Ini penting nih. Ini bukan main-main, betul-betul semangat. Oke, insyaallah maaf salah dengar. Insyaallah ba'da Isya kami undang semuanya untuk kita berkumpul di kelas Halim khidmat balad persiapan Nabi awal insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.